Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang berbahagia ini. Tuhan mengizinkan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia senang mendengarkan pujian yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya mengundang kita berdiri. Kita naikkan pujian, ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus menebus jaminan bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Mu karena siapa menebus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Kita akan mendengarkan warta sepekan dan doa siapa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Allah kami yang pantas kami sembah, kami muliakan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang boleh kami lakukan. Walaupun kami Tuhan belum bisa bertatap muka, ketemu satu dengan yang lain, karena situasi yang pada saat ini tidak memungkinkan. Tapi kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, berkat yang Tuhan berikan dengan segala proses yang ada, kami boleh beribadah walaupun masih tetap secara online dan Zoom Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berbuat bagi kami, yang boleh menambahkan iman kepercayaan kami terhadap Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, untuk dana operasional yang masih tercukupi hingga sampai hari ini. Kami juga bersyukur juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang boleh juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pergumulan yang Tuhan berikan bagi kami, yang boleh juga Tuhan pergumulan itu untuk menambahkan iman kami, bahkan kami makin percaya. Karena kami percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Menurut Tuhan yang berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami mau membawakan doa-doa syafaat kami Bapa. Biarlah Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan setiap jemaat-Mu. Satu persatu kami tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tetapi biarlah Tuhan yang memberikan jawaban, berikan apa yang terbaik di setiap kami masing-masing. Baik itu Tuhan keluarga lepas keluarga, dan juga Tuhan pergumulan untuk anak-anak kami yang akan nanti juga Tuhan sudah mau sekolah tatap muka. Doa kami Bapa, biarlah Tuhan juga yang turut campur, Tuhan menjaga, bahkan juga Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi semua anak-anak kami juga Tuhan dan kami semua, sehingga kami terhindar dari sakit penyakit yang ada pada saat ini. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa juga Tuhan, untuk selanjutnya juga Tuhan pelayanan kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan. Bahkan Tuhan juga Tuhan yang turut campur, sehingga pelayanan kami boleh semuanya berjalan dengan baik, dengan pimpinan dan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan, untuk cabang jemaat kami yang ada di Balaraja. Biarlah Engkau juga Tuhan Bapa yang turut campur di sana, mengurapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menit bagaimana supaya pelayanan di sana boleh berjalan dengan baik dengan situasi yang ada pada saat ini. Dana operasional yang dibutuhkan, biarlah juga Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih juga Tuhan, terima kasih akan untuk juga Tuhan kesehatan kami semua. Mungkin ada di antara kami Tuhan pada saat ini yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan. Bahkan juga Tuhan apabila juga Tuhan ada hati kami juga Tuhan pada saat ini yang mengalami ya kurang enak, biarlah juga Tuhan hadir memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa juga Tuhan bagi sinode kami Tuhan dengan segala pergumulan yang ada. Baik juga Tuhan untuk dana operasional, biarlah semuanya boleh tercukupi. Bahkan juga hamba-hamba-Mu yang terlibat di sana, biarlah Tuhan mengurapi, memampukan, sehingga Tuhan gereja kami boleh makin bertumbuh, baik secara jumlah terlebih Tuhan secara kuantitas. Doa kami Tuhan bagi hamba-hamba-Mu dengan segala program-program yang dibuat,
biarlah semuanya berjalan dengan baik dengan pimpinan. Kami berdoa bagi ketua sinode kami dan jajarannya sampai yang ke bawah. Biarlah juga Tuhan yang mengurapi, memampukan semua dengan segala apa yang telah dibuat dengan program-program semua, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hambamu yang bertugas di ladang Tuhan, baik misionaris kami yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka dimanapun mereka melayani Engkau, dana yang dibutuhkan boleh Tuhan cukupkan. Dengan bahasa-bahasa juga yang mungkin asing bagi mereka, tapi biarlah Tuhan yang memampukan setiap para hamba-hambamu yang bertugas di ladang Tuhan, sehingga semuanya pelayanan boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat dimanapun mereka berada, biarlah juga Tuhan keberadaan mereka membawa kabar baik yang dibawakan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kami, mulai dari presiden hingga sampai jajarannya, sampai ke bawah, sampai ke RT RW pemerintahan kami. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin para pemimpin kami. Biarlah juga Tuhan para hamba-hambamu yang terlibat di sana boleh menjadi khotbah yang hidup di mana mereka melayani Engkau, di mana mereka bekerja, sehingga melalui mereka banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keamanan dan kenyamanan bangsa kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah bangsa ini Tuhan pimpin. Bahkan juga Tuhan dengan situasi yang ada di dunia pada saat ini, penanganan COVID-19 yang mulai reda doa kami Bapa, biarlah Engkau juga Tuhan yang menjauhkan itu semua, sehingga pada akhirnya kami boleh berjalan, beribadah, bahkan juga bekerja dan juga berkegiatan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini dalam doa kami ini Tuhan, biarlah Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami yang kami aturkan melalui anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 146 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dengan sikap berdiri, kita akan membacakan Mazmur ini secara bersama-sama. Saya baca judul perikopnya. Hanya Allah satu-satunya penolong. 2, 3. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing.
anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Tuhan itu Raja. Dia Allah yang layak menerima pujian. Dia Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menyelamatkan, dan kuasa untuk memulihkan. Dengan hati yang bersorak-sorai, kita datang kepada Tuhan, kita berkata, sebab Tuhan Maha Besar, Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala ilah-ilah lain, sebab Dia hidup. Mari dengan sorak-sorai, kita naikkan pujian ini. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatan-Nya, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Yang berasa menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh, mematahkan segala kuasa iblis. Sebab Dia layak dipuji, disembah. Seluruh karya ciptaannya melukiskan kebesaran dan keagungannya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
melukiskan alam semesta, melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita sembah Tuhan. Ya Allah yang maha besar, namanya berkuasa, Dia layak ditinggikan, Dia layak disembah. Segala ciptaannya melukiskan kebesarannya. Bumi dan surga menyanyikan pujian kemuliaan baginya. Sebab Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha kuasa, Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Hosana bagimu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Bapak Pendeta Palti akan menyampaikan. Kita berdoa. Ya Tuhan, umat-Mu hari ini hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu yang suci dan mulia. Berkatilah kami ya Allah, berikanlah kami roh hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati hidup kami, menumbuhkan iman kami, di dalam perjalanan hidup kami mengiring Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, urapi hamba-Mu, sehingga hamba hanya menyampaikan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk hamba sampaikan. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, berfirmanlah Yesus yang maha baik. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Allah yang terambil dari Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7
ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Silakan jemaat sekalian membuka Alkitab dan membacanya secara pribadi. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kepada Allah untuk ibadah melalui online ini. Tema kebenaran firman Tuhan dengan kuasa yang menyembuhkan dari teks firman Tuhan yang sudah kita baca. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik dari konteks bagian firman Tuhan ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa Yesus sedang berangkat dari Genesaret menuju satu tempat yang bernama Tirus. Di Matius pasal 15, di dalam cerita yang sama dan orang yang sama, dikatakan dia pergi ke Sidon. Ini tempat yang sama. Dia ada di wilayah Siro-Fenisia, dan Siro-Fenisia itu terletak antara Syria dan Libanon. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus pergi secara diam-diam? Dan dia tidak mau orang mengetahuinya. Satu hal yang ada di benak Tuhan Yesus adalah bahwa dia sedang masuk ke satu wilayah di luar Israel, wilayah orang-orang kafir. Dia memang mempunyai tujuan yang sangat jelas bertemu dengan perempuan ini. Ada tujuan yang mulia dari visi Yesus ke wilayah ini. Misi Yesus ke wilayah ini. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sedang dia berada di wilayah itu, tiba-tiba seorang perempuan Siro-Fenisia menghampiri dia, datang kepadanya menghampiri dia. Dengan segala pergumulannya, dan dengan segala permohonannya, dia datang dan dia memohon kepada Tuhan agar pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Saudara, jika kita membaca konteks firman Tuhan ini, apa yang ada di benak kita ketika Yesus mengatakan sebutan anjing kepada seorang perempuan Siro-Fenisia ini, yang lemah, yang penuh dengan pergumulan, yang tak berdaya. Dia datang dengan memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus.
Apakah Yesus sedang membangun sebuah tembok yang bernama etnosentrisme atau rasis? Saudara, jikalau kita membaca bagian firman Tuhan di dalam bagian yang lain, di dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pertanyaannya adalah, apakah pada waktu Yesus sedang berjalan mengajar, menyembuhkan, memberikan belas kasihannya kepada mereka, apakah mereka semuanya dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi? Tentunya tidak. Ada begitu banyak karya Yesus yang dinyatakan melalui orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepadanya, dan Yesus menyatakan kuasanya kepada mereka. Tergeraklah hati Yesus, compassion Yesus atas mereka begitu luar biasa. Sehingga melalui bagian firman Tuhan yang terdapat dari Matius pasal 9:35 sampai 36 ini, kita mempunyai satu kesimpulan bahwa Yesus sedang tidak membangun satu tembok yang namanya etnosentrisme atau rasis. Karena Yesus adalah pribadi yang berbelas kasihan. Yesus pribadi yang tidak pernah membedakan siapapun. Saudara, melalui tema kuasa yang menyembuhkan di dalam khotbah ini, maka ada 3 berkat rohani yang kita dapatkan sehingga kita semakin bertumbuh dalam iman. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang menyembuhkan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat 27, Yesus berkata demikian, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Perhatikan penggalan kata ini. Ada kata dahulu, ada satu penekanan waktu. Yesus bukan tidak mau menjawab. Yesus bukan menolak permohonan dari perempuan Sirofenisia ini. Tetapi Yesus menyiratkan bahwa ini belum waktunya bagi mereka non-Israel, non-Yahudi. Yesus tidak bermaksud mengatakan sama sekali tidak. Melainkan Yesus memberikan satu penekanan. Belum waktunya dia mendapatkan anugerah Allah itu. Artinya, saudara, anugerah Allah boleh datang kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi waktunya nanti. Pekerjaan Yesus sekarang adalah hanya untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang Yahudi yang disebut dalam konteks firman Tuhan ini adalah anak-anak. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan, di dalam begitu banyak pergumulan-pergumulan yang Allah izinkan di dalam hidup ini, mari kita merenungkan, tidak ada satupun di mana Yesus tidak peduli dengan begitu banyak pergumulan-pergumulan kita. Yesus adalah pribadi yang sangat berbelas kasihan. Yesus adalah pribadi yang sangat peduli kepada siapa saja. Kalau kita merenungkan nas pembimbing tadi, dikatakan dari semua bangsa. Dari semua bangsa. Saudara, jika di dalam pergumulan dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Yesus sementara waktu belum menyatakan kuasanya. Dia belum menyatakan anugerah pemulihan, kesembuhan itu. Bukan berarti dia tidak menjawab atau belum menjawab. Itu berarti dia belum menjawab. Itu berarti ia sedang menunda satu waktu untuk menjawab setiap doa-doa kita. Jangan pernah memframing Yesus di dalam kehendak-kehendak kita. Jangan pernah memaksa kehendak Tuhan masuk kepada kehendak-kehendak kita. Jangan pernah memaksa apa yang kita inginkan agar Yesus menjawab
secepatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak pernah terlambat menjawab pergumulan-pergumulan kita. Pertanyaannya, kenapa sih Yesus harus menunda untuk menjawab? Jawabannya mungkin sangat simpel. Yesus sedang memeriksa hati kita. Yesus sedang melihat iman kita. Apakah kita meminta jawaban dari Tuhan dengan iman yang kokoh? Yesus sedang memeriksa hati kita. Apakah hati kita bersih? Bagian firman Tuhan lain mengatakan bahwa apakah yang menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan? Itulah dosa-dosa kita yang belum kita selesaikan kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat yang kedua, melalui konteks firman Tuhan ini, kuasa yang menyembuhkan terjadi ketika kita fokus kepada Tuhan. Inilah yang namanya hidup harus kristosentris. Hidup harus berpusat kepada Kristus. Kita nggak bisa self-minded. Ya, kita harus berpusat kepada Kristus. Di dalam konteks ini, di dalam Markus pasal 7 ayat 25 dikatakan, pada waktu perempuan itu tahu Yesus ada datang, segera mendengar tentang dia, lalu ia datang. Saudara, di dalam Matius pasal 15 ayat 22 dikatakan demikian, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Kanaan dengan Tirus, ya, itu dengan Sirofenisia sesuatu yang tidak berbeda. Cerita yang sama dengan orang yang sama. Cuma Matius mengambil perbandingan dari perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak ada disebutkan lagi tentang Kanaan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, selalu dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Nanti kita akan melihat tentang anak Daud ini. Di dalam pasal 15 ayat 23 dari kitab Matius, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu perempuan Sirofenisia itu datang berharap pertolongan Tuhan atas dirinya. Ada tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang sangat menarik, justru para muridnya meminta supaya perempuan itu diusir dari situ karena sangat berisik. Dia berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada pengalihan yang justru dilakukan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya tidak mau Yesus diganggu. Apalagi diganggu oleh perempuan yang tidak jelas. Perempuan kafir yang tidak sama dengan mereka. Saudara lihat, ada pengalihan yang mau dilakukan oleh murid-muridnya dari pribadi Yesus kepada yang lain. Ingatkah saudara dalam cerita tentang Yesus memberkati anak-anak? Di dalam Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 16, Yesus katakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Tetapi saudara lihat, siapakah yang menghalangi anak-anak ini untuk datang? Yang menghalangi anak-anak ini untuk datang justru adalah murid-muridnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada waktu kita datang kepada Tuhan, di dalam iman dan ketulusan hati kita, contohnya, pada waktu kita datang ke gereja, saudara, tujuan kita adalah untuk mencari Tuhan. Tujuan kita adalah untuk fokus kepada nasihat-nasihat Tuhan. Tujuan kita adalah untuk Yesus memberkati kita. Tetapi yang seringkali terjadi adalah terjadi pengalihan di dalam hati dan pikiran kita pada waktu kita beribadah. Saya seringkali mengatakan hal seperti ini. Kalau Anda datang ke gereja, ya, Anda harus perhatikan baik-baik dengan siapa Anda duduk satu bangku. Ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita duduk dengan teman, dengan sahabat yang justru sepanjang ibadah dia cerita, dia curhat, dia mengganggu konsentrasi kita. Tiba-tiba, kadang-kadang tiba-tiba orang itu tidak terlalu senang dengan pendeta yang sedang berkhotbah. Lalu dia katakan, kenapa sih pendeta itu khotbahnya lama amat?
monoton banget. Itu saja yang dikhotbahin. Apa nggak ada yang lain? Dari mulai menceritakan pendetanya lah, dari mulai menceritakan bentuk tubuh pendetanya lah, dari mulai menceritakan siapa pendetanya lah, saudara. Akhirnya kita menjadi bias. Atau mungkin dia katakan kepada kita yang duduk di sebelahnya, dia katakan, kamu lihat nggak ibu yang duduk di depan sana? Kamu tahu, dia kemarin pinjam uang dengan saya. Dia janji harus menggantikan. Sampai sekarang dia nggak ganti-ganti. Saudara, ada pengalihan pikiran, pengalihan fokus kita kepada Tuhan. Akhirnya kita menjadi bias. Atau, saudara, pada waktu kita beribadah, ya, kita hanya terfokus kepada alat yang ada di tangan kita. Itulah HP. Saudara, memang di ibadah online ini HP menjadi hal yang sangat penting. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, mungkin ada sebagian orang yang membuka HP untuk membaca Alkitab. Oleh sebab itu nasihat kita selalu adalah, mari pada waktu Anda beribadah, bukalah Alkitab. Walaupun secara online, Anda harus berhadapan dengan HP. Ada begitu banyak yang bisa mengalihkan pikiran kita, akhirnya kita menjadi bias. Perhatikan, perempuan itu hanya fokus kepada pribadi Yesus. Dari mana dia tahu tentang Yesus? Dalam perjalanan Yesus, dia mungkin sudah mendengar tentang siapa Yesus. Sehingga, perhatikan, dia memanggil anak Daud. Ini satu panggilan mesianik yang sangat luar biasa. Bukan dari mana dia tahu? Dia tahu pribadi Yesus yang mungkin sudah viral pada waktu itu. Ya, kuasa Yesus, belas kasihannya, perhatiannya yang sangat luar biasa. Dia tahu hanya Yesus yang mampu menjawab pergumulannya. Saudara, ada banyak pengalihan pada diri kita saat kita datang kepada Yesus. Kadang-kadang, saudara, tubuh kita ada di gereja. Hanya fisik. Tetapi jiwa kita melayang-layang. Mungkin sedang di tempat tidur, mungkin di restoran, mungkin di tempat-tempat yang lain. Yesus mau kita fokus dan hanya kepada Dia kita percaya. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Penekanannya apa? Andalkanlah Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti fokus kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan apapun di luar daripada Yesus. Percayalah, hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, berkat rohani yang ketiga, kuasa yang memulihkan terjadi dalam ujian iman. Ini cerita yang sangat luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari melihat cara Yesus merespon perempuan Sirofenisia itu. Matius pasal 15 ayat 22. Dia mengatakan, "Dikasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di dalam Matius pasal 15 ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus diam. Markus pasal 7 ayat 27 menekankan demikian, "Biarlah anak-anak itu kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kita belajar dari perempuan yang sangat luar biasa ini. Ia tidak mundur sedikit pun. Dia tidak putus harap, dia tidak putus asa dalam permohonannya kepada Tuhan. Walaupun dia sudah dihina, dia sudah diusir. Saudara, dia berada di titik nadir paling rendah. Bahkan apa yang dia jawab kepada Yesus. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Saudara, dia tidak minta banyak. Dia tidak meminta roti. Bahkan sepenggal roti pun dia tidak minta. Dia katakan, remah-remah saja bagi dia sudah cukup. Sisa remah-remah saja bagi dia sudah cukup. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Respon perempuan ini luar biasa. Dia bukan seorang perempuan yang pernah ikut PA, pendalaman Alkitab. Dia juga tidak pernah membaca Alkitab. Dia tidak pernah belajar tentang siapa Yesus. Dia hanya mendengar. Tetapi dia tahu dengan permohonan yang bertubi-tubi kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab dia. Bahkan dia katakan remah. Ada 3 teks yang diberikan kepada perempuan itu. Kepada perempuan Sirofenisia ini yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Yang pertama, Yesus diam saja, tidak merespon. Seakan-akan Yesus mendukung tradisi Yahudi dalam zaman patriarkal. Perhatikan saudara, seorang perempuan
Ya, haram hukumnya berdekatan kepada seorang laki-laki. Apalagi Yesus adalah seorang yang suci, yang kudus, didekati oleh seorang perempuan kafir, bahkan berbicara 4 mata. Saudara, ini sesuatu yang haram. Tetapi lihat, justru tes ini, saudara, sebenarnya ibarat pukul tiang kena tembok, kah? Nah, artinya Yesus juga sedang mau mendidik murid-muridnya. Engkau harus menghilangkan yang namanya etnosentrisme, kebanggaan atas kebudayaan mereka, kebanggaan atas umat pilihan, kebanggaan-kebanggaan yang lain. Mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa yang first class, yang lain adalah second class, tidak perlu diperdulikan dan memang wajib disebut anjing. Saudara, yang kedua, tes yang kedua, Yesus mau memtes apakah kepeduliannya kepada anak perempuannya sendiri sungguh nyata, dan apakah dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya yang notabene bukan orang Yahudi. Saudara, lihat kepedulian ibu itu kepada anaknya. Dia mengejar Yesus begitu luar biasa. Anak ini sudah begitu lama kerasukan setan. Dia sudah begitu banyak membawa anak ini kepada banyak orang lain. Tetapi anak ini tidak pernah dilepaskan dari segala kuasa kegelapan ini. Perjuangannya begitu luar biasa. Orang tua mana yang tidak sayang kepada anaknya? Setiap orang tua akan melakukan apapun sampai titik darah penghabisan demi kebahagiaan anak-anak mereka. Demi kesembuhan anak mereka. Bahkan tes yang ketiga, Yesus menyebut perempuan ini seekor anjing. Sebutan yang sungguh-sungguh tidak layak untuk seorang manusia. Apa makna sebutan anjing dalam konteks ini? Saudara, kalau kita melihat konteksnya secara menyeluruh, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, Yesus tidak membangun tembok etnosentrisme atau rasis. Ya, tidak. Buktinya dari firman Tuhan yang kita baca dari awal tadi. Yang kedua, sebutan untuk bangsa di luar Israel atau non-Yahudi, khususnya untuk orang Syrio-Fenisia, memang orang Israel atau orang Yahudi sering menyebut mereka anjing. Dalam konteks aslinya, kata anjing menggambarkan anjing yang dipelihara di rumah, bukan anjing liar. Tetapi apapun alasannya, pada waktu kita mengatakan tentang anjing, enggak kok, Yesus waktu mengatakan tentang anjing itu yang Yesus katakan anjing piaraan, bukan anjing liar, anjing yang imut-imut, anjing yang cantik, yang makanannya mahal, apapun namanya saudara, pada waktu dikatakan anjing adalah sesuatu yang tidak pantas. Tetapi Yesus mengatakan ini untuk menguji iman perempuan, sejauh mana perempuan ini sungguh-sungguh ada dalam kerendahan hati yang sangat luar biasa. Saudara, mari kita melihat pelajaran penting di dalam bagian yang ketiga ini, saudara, dalam ujian iman yang sangat luar biasa. Yang pertama, jangan pernah mundur untuk memohon kepada Tuhan, walau tantangan semakin berat. Amsal pasal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Lihat bagaimana Yesus merespon, ya, diam, ditolak, dikatakan anjing, bahkan perempuan itu mengatakan biar remah-remahnya saja. Saat ini saya mau mengatakan kepada saudara, bukankah engkau seorang Kristen? Bukankah engkau tiap hari berdoa kepada Allah? Bukankah dalam penyembahanmu kepada Allah mengatakan Tuhan engkau luar biasa, Tuhan yang sanggup menjawab apapun? Pertanyaannya hari ini, di mana Allahmu pada waktu engkau mendapat tantangan hidup? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, pelajaran kedua, datanglah kepada Tuhan dalam segala kerendahan hati. Dalam konteks aslinya, saudara, di dalam bahasa aslinya dikatakan, perempuan itu datang tersungkur menjembah di kaki Yesus. Proskoneo mengatakan bahwa dia menyembah, ya, berlutut di kaki Yesus, ibarat seekor anjing di kaki tuannya. Kaki adalah tempat yang tidak terhormat, tempat yang paling bawah di bagian tubuh kita. Filipi pasal 2:8 mengatakan kepada kita, keteladanan kerendahan hati hanya ada pada Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan adalah orang yang rendah hati. Saudara,
Hal yang ketiga, pelajaran pentingnya ketiga adalah miliki iman yang sejati. Matius pasal 15:28 mengatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga sembuh anaknya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalimat ini hanya disampaikan oleh Yesus dalam kitab Perjanjian Baru 2 kali. Yang pertama, Yesus mengatakan kepada perwira Kapernaum itu di dalam posisinya yang sangat tinggi sebagai seorang perwira, Yesus mengatakan dia harus mencelupkan diri kepada Sungai Yordan. Di Sungai Yordan yang menurutnya sangat kotor, bahkan 7 kali supaya dia sembuh. Seorang perwira sungguh-sungguh dilatih kerendahan hatinya. Yesus memang tidak mengatakan langsung kepada dia, tetapi Yesus mengatakan, aku tidak mendapatkan iman yang sebesar ini. Saudara, kepada perempuan ini, Yesus mengatakan, hai ibu besar imanmu. Tahukah saudara, 12 murid Yesus, Yesus tidak pernah mengatakan kepada salah satu dari mereka besar imanmu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini, Yesus mau bertanya kepada saudara, bahkan kepada saya, kepada kita sekalian. Di dalam menghadapi pergumulan, menghadapi masalah-masalah hidup, yang mungkin engkau menangis tak habis-habisnya, saya tidak tahu apa masalahmu. Sakit, penyakit, ekonomi, ketakutan, apapun di masa pandemi ini. Yesus hanya mau bertanya kepada kita, besarkah imanmu? Di mana Allahmu sesungguhnya engkau tempatkan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui bagian firman Tuhan ini kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, ingatlah Tuhan menjawab masalah kita sesuai dengan waktu Tuhan. Bukan sesuai dengan waktu dan keinginan kita. Yang kedua, fokuslah kepada pribadi Tuhan. Jangan bias. Jangan sampai bias kepada hal-hal yang lain. Hartamu, orang tuamu, ilmumu, apapun itu saudara, tak berarti. Tetapi pribadi Yesus yang sanggup menjawab semua pergumulan dan doa-doamu. Yang ketiga, jangan cepat menyerah saat Tuhan menguji iman kita. Jikalau engkau menjadi seorang Kristen, pengikut Yesus, Alkitab mengatakan, jangan menjadi anak-anak gampang. Anak-anak Tuhan dididik, dihajar oleh Tuhan, supaya dia beriman kepada Tuhan. Jangan cepat menyerah dalam setiap pergumulan masalah yang ada. Saudara, biarlah firman Tuhan ini sungguh oleh memberkati hidup kita. Engkau akan mendapatkan kuasa yang menyembuhkan hidupmu. Jikalau engkau mengikuti 3 atau mendapatkan 3 berkat rohani ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kebenaran firman-Mu boleh menghampiri kami di ibadah minggu ini. Biarlah Tuhan, kami sungguh diperkaya melalui 3 berkat rohani ini. Kami bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, tidak ada hidup tanpa masalah. Terkadang Tuhan mengizinkan penyakit. Terkadang Tuhan mengizinkan setan menggoda kami. Terkadang Tuhan mengizinkan kami terpuruk sampai kepada titik nadir yang paling bawah. Tapi Tuhan mau kami datang kepadamu dalam iman dan kerendahan hati kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu ini menjadi rema dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Paltina Pitupulu. Kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening gereja yang tertera di screen ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu, bahwa pertolongan dari Tuhan itu pasti bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Ajar kami tetap fokus kepada Tuhan, dan juga kami tidak mudah menyerah ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan.
Biarlah iman kami tetap teguh kepada Kristus yang adalah sumber pengharapan kami. Kami bersyukur berkat-berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kami, baik berkat jasmani maupun rohani. Dan Tuhan mengajari kami untuk bersyukur melalui persembahan berupa materi. Biarlah kami semua mengambil bagian untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Karena persembahan yang diberikan berdasarkan hati yang bersyukur akan diberkati dan diterima oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah disegarkan, dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kuasa dari Tuhan itu menyembuhkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Marilah kita jalani kesempatan hidup yang Tuhan berikan dengan percaya bahwa Dia selalu menjaga, Dia menyediakan yang kita perlukan, dan Dia terus memelihara kita. Dengan sikap berdiri, kita naikkan pujian dari KJ 438, apapun juga menimpamu, Tuhan penjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap bekam, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat yang kekasih, mari kita akan memasuki seluruh aktivitas kita dan kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menolong dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu kembali meneguhkan kami. Biarlah dalam menjalani kehidupan dengan penuh tantangan ini, kami tetap fokus kepadamu. Karena kami tahu pasti bahwa Yesuslah jawaban satu-satunya. Engkau tidak meninggalkan setiap orang yang setia berseru kepadamu.
Terima kasih untuk hamba Bapak Pendeta Palti yang sudah menjadi seorang berkat bagi kami. Memberkati hamba-Mu dalam pelayanan. Berkati ibu dan anak-anak dalam pendidikan. Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan terima kasih. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk anak-Mu Deo pada tanggal 14 nanti. Tuhan berkati dia dalam masa depannya. Tuhan buat dia berhasil. Bahwa dia tetap setia mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Om Rapar yang akan berulang tahun tanggal 16 nanti. Tuhan berkati dalam masa tua dan biarlah dia tetap setia mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Seluruh jemaat Makedonia dimanapun berada, dengan pergumulan masing-masing, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memelihara, dan Tuhan menjawab doa-doa mereka sesuai dengan apa yang mereka pergumulkan dan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, datanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita saat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom seluruh jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap jaga kesehatan, ya, sehingga kita dapat mengiring Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Palti yang sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat. Ikutin aja kata Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.